Terima kasih teman-teman media untuk hadir. Tolong dipastikan nanti teman-teman media bisa dapat makanan jadi pulang kenyang. Mungkin saya akan langsung ke beberapa butir, nanti kolega-kolega saya bisa menambahkan. Yang paling penting ialah apa sih dialog ini dan apa relevansinya, mengingat sudah ada 5 debat KPU yang sudah formal diatur dan juga fokus ke berbagai topik termasuk topik ekonomi. Nah, kami melihat bahwa hal ini sudah merupakan tradisi Kadin selama 10 tahun terakhir, di mana kami ingin mengetahui langsung dan juga bertatap muka dengan para calon capres, calon presiden dan calon wakil presiden, supaya bisa menyamakan persepsi, mengerti lebih lanjut, dan yang paling penting ialah fokus agar perekonomian Indonesia nanti siapapun yang terpilih akan lebih baik lagi. Dan kami pandang ini perlu, dan formatnya sengaja kita buat dialog. Artinya hari Jumat ini jam 6.30 sampai jam 8 Capres Cawapres Pak Prabowo dan Pak Hatta, lalu 8.30 jeda setengah jam sampai jam 10 Pak Jokowi dan Pak JK. Nah, kita melihat dengan tema dialog ini mereka bisa lebih keluar karena tidak terburu-buru dan tidak terharuskan untuk berdebat. Apalagi kita melihat justru sebenarnya mungkin 50-60% daripada platform ekonomi mereka itu cukup sama. Jadi daripada fokus pada perbedaan, kita ingin fokus pada kesamaan. Nah, tema daripada acara kali ini adalah kita buat memilih pemimpin. Tentu dalam hal ini kita masuk dari aspek ekonominya. Dan kita mempunyai subtema bagaimana membuat perekonomian yang mandiri, adil, dan berkelanjutan. Karena kita lihat bahwa peluang-peluang ekonomi itu besar, bahkan jauh lebih besar daripada tantangan-tantangannya. Tapi tantangannya harus dihadapi. Tema-tema yang kita akan bahas itu hampir bisa dibilang cukup menyeluruh. Kita akan berdialog mengenai industri, perdagangan, investasi, energi, dan minerba. Itu satu sesi khusus. Lalu sesi berikutnya adalah mengenai pangan, pertanian, kelautan. Berikutnya infrastruktur dan konektivitas, pembangunan ekonomi daerah, dan pembangunan berkelanjutan. Dan yang terakhir ialah keuangan dan pembiayaan SDM, tenaga kerja, dan UMKM. Jadi seperti teman-teman bisa lihat, ini sangat menyeluruh. Dan semua daripada bahan ini, Pak Rahmat terutama di sini juga dengan Didi bekerja keras untuk memastikan bahwa hal-hal ini kita sesuaikan dengan roadmap Kadin, tetapi dengan juga mencatat visi misi dari masing-masing kandidat dalam hal ini. Karena bukan saja kita ingin berdialog, tapi Kadin ini ingin sekali untuk menyampaikan pandangan-pandangan kita, titipan-titipan kita. Karena 10 tahun ke depan memang merupakan 10 tahun yang sangat penting. Dengan apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan Pak SBY, ke depannya ini membuat suatu kemungkinan untuk kita benar-benar take off. Dan di akhir daripada acara, kalau memang disetujui oleh kedua belah pihak, ada sedikit penandatanganan kerjasama bahwa siapapun pemenangnya, tentu kita ingin pemilu yang damai, tapi juga akhirnya yang memimpin bekerjasama dengan Kadin, dan juga nanti dihadiri oleh Kadin Provinsi, asosiasi, dan juga foreign chambers. Jadi begitu teman-teman, ini merupakan penghormatan buat Kadin.
kita mempunyai challenge juga pada acara ini karena setiap dialog itu 1,5 jam dengan satu pasangan, di mana akan disiarkan oleh berbagai macam media televisi, sehingga yang nonton juga cukup banyak. Kita ingin sekali supaya dialog ini bukan saja mempunyai substansi yang baik, tetapi juga ya enak ditonton. Dan teman-teman kita ingin mengetahui lebih lanjut, tapi kita tidak justru memperuncing perdebatan, karena keduanya itu tujuannya sama, bahwa ingin membuat perekonomian Indonesia yang lebih baik, yang ujungnya kepada kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau misalnya kita lihat, dua-duanya itu mempunyai perspektif sendiri. Kalau saya lihat, what-nya atau apa yang coba dituju sebenarnya sama, how-nya aja sedikit berbeda. Nah, disinilah kita melihat justru Kadin mempunyai peran yang besar. Tentunya bukan saja Kadin sendiri, Kadin bersama Kadin Provinsi, bersama asosiasi dan foreign chamber untuk bisa menjembatani ini semua. Karena kalau kita lihat urusan kebijakan sebenarnya hal yang sudah banyak dibicarakan, tentu mesti dilaksanakan oleh pemerintah dan juga disetujui oleh legislatif, tapi yang paling penting justru implementasinya. Nah, di dalam dialog ini ada 16 pertanyaan yang disiapkan di bidang yang tadi disampaikan. Jadi di bidang dari industri, perdagangan, investasi, lalu juga pangan, pertanian, kelautan, sampai kepada infrastruktur, SDM, tata keuangan. Nah, kami ini mempunyai challenge gimana untuk bisa mendiskusikan semua itu selama 1,5 jam dan disiarkan di TV-TV nasional. Ya. Tapi kita lihat bahwa kita semua berhak mengetahui. Tapi sekali lagi ini semua kita justru menginginkan calon-calon ini tampil, ya. Karena mereka adalah calon-calon bapak-bapak pemimpin bangsa kita.